Universitas Tadulako merupakan perguruan tinggi yang terletak di Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota yang begitu dikenal akan keindahan 5 dimensi dan kehidupan budaya yang amat kental. Lokasinya yang strategis berada di tengah Pulau Sulawesi, menjadikan Universitas Tadulako sebagai universitas favorit di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Tadulako tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Intan SPD, nomor induk mahasiswa PPG A61123941, guru dari SMK Negeri Ampi Babo, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini, 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan mengambil materi klasifikasi materi di kelas 10 TKJ. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong diperhatikan dulu lingkungan di sekitarnya kalian kelas ini. Siapa tahu ada sampah. Kemudian yang bajunya masih di luar, tolong dirapikan. Ya, jadi dilihat nantinya apakah ada sampah atau tidak. Oke, sudah? Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa, silakan. Ya, silakan juga dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu mau cek dulu kehadirannya kalian semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya, semua hadir. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Sifat dan tugas. Ya, sifat dan wujud zat. Ada yang masih ingat wujud zat itu ada apa saja? Ya, Indah? Ada berapa? Ada 3. Ya. Tolong disebutkan apa saja wujud zat itu, yang 3 itu. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari wujud zat tersebut? Ada? Ya, Yuda, apa saja contoh kalau dia zat padat apa? Zat padat seperti
kayu, batu, Kalau dia zat cair, dia contohnya apa? air, susu, Oke. Kalau dia zat yang berwujud gas, dia apa? oksigen. Oke, oksigen. Jadi oksigen itu yang bersifat wujudnya itu adalah gas. Oke. Sekarang tolong diperhatikan ya, Ibu menayangkan sebuah gambar di sini. Ini ada gambar. Ada yang bisa menyebutkan gambar apa yang Ibu tayangkan itu di atas? Ini yang biasa kalian lihat. Gambar apa nak? Koin. Air. Oh, gambar orang yang sedang bernafas. Nah, di sini kalau koin ini gambar uang koin ya. Nah, gambar uang koin ini adalah merupakan contoh dari padat. Kemudian ini ada air. Di sini merupakan contoh dari air. Kemudian di situ ada orang bernapas. Orang bernapas itu biasa dia bernapasnya apa? Menghirup apa? Menghirup oksigen. Kemudian yang dikeluarkan itu apa? Apa Indah? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Jadi untuk hari ini dari ketiga itu ada uang logam, ada air, kemudian di situ ada gas oksigen, ada gas CO2. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah ini. Yang pertama, melalui tayangan gambar, video pembelajaran, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan klasifikasi materi dalam bentuk unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis klasifikasi materi, baik itu dalam bentuk unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi teknik penilaiannya itu adalah yang pertama penilaian sikap, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah evaluasi penilaian kognitifnya kalian. Baiklah, anak-anak, kita lanjut saja di sini. Sebelumnya kalian simak dulu video ya. Ibu akan memutar video di sini. Di video kali ini saya akan mencoba mengatasi visi netron menggunakan sebuah kabel dan paku. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Oke, ini adalah visi saya. Setiap orang yang tidak sengaja memegang atau dengan sengaja memegang bagian besi dari visi saya pasti tersentuh. Nah, penyebab visi yang itu ini biasanya disebabkan oleh drawing yang jelek. Jadi kalau kalian punya colokan di rumah, itu pasti terdiri dari 3 bagian, yaitu fasa, netral, dan ground. Fasa dan netral adalah untuk mengalirkan arus dari PLN, dan ground adalah sebagai pengaman supaya ketika ada tekanan yang bocor nanti akan disalurkan ke ground tersebut sehingga tidak tertutup. Nah, karena visi saya ini masih nyetrum, jadi tidak ada ground pada colokan utamanya. Itu colokan yang ada di pojok sana itu di bawah lampu itu tidak ada groundnya, jadi hanya ada fasa dan netral. Sehingga visi saya menjadi itu
Untuk mengatasi isunya itu, saya akan mencoba membuat drone sendiri untuk saya sambungkan ke bis ini. Jadi sebelum saya membuat drone-nya, saya akan mengukur dulu tegangan antara tangan saya yang menyentuh lantai dan salah satu baut atau besi yang ada di besi ini. Kita akan melihat berapa besar tegangannya sehingga mengibatkan siapapun yang menyentuh kasetron. Oke, jadi siapkan. Ya, sudah dilihat tadi video yang Ibu tayangkan? Ya. Jadi kira-kira dari video yang Ibu sudah tayangkan tadi, sekarang kalian lihat gambar berikut ini. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, 5, 6, 7. Di sini gambar yang pertama adalah gambar perhiasan. Perhiasan itu biasa dia dari apa? Nah, kemudian gambar yang kedua paku. Biasa itu paku terbuat dari apa? Logam. Kemudian yang ketiga gambar apa? Termometer. Kira-kira di dalam termometer itu biasa ada apa di dalam termometer itu? Air rasa. Ya, ada air rasa. Kemudian di sini gambar yang keempat. Yang kelima. Gambar apa itu yang kelima? Nih. Nih. Hitam-hitam. Hitam-hitam. Biasa hasil dari pembakaran. Biasa dari arang itu sama dengan apa? Dari apa dia? Kayu yang dibakar kemudian menghasilkan arang. Arangnya berwarna hitam. Kalau yang itu biasa, kalau dalam kimia itu namanya karbon. Ya. Ini gambar yang keenam. Ada ispat ya. Garam, gula, soda. Sudah. Ini biasa kalian jumpai toh? Biasa kalian pakai di rumah. Kalau ini dari video dan tayangan gambar ini yang sudah kalian lihat ini, kira-kira apa rumusan masalah yang bisa kita ambil dengan melihat tujuan pembelajaran kita? Kita bisa merumuskan suatu masalah, yaitu manakah yang merupakan unsur senyawa dan campuran. Ya, jadi nanti kalian merumuskan masalah ini, berdiskusi dengan teman-teman kalian. Jadi sebentar nanti ada LKPD yang akan dibagikan sama kalian. Kemudian Ibu akan membagi kelompok. Ya, Ibu akan membagi kelompok. Jadi tiap kelompok itu 5 orang. Jadi Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada. Oke, sudah. Jadi sekarang Ibu sudah bagi di situ kelompoknya. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ya, duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan nak. Oke, sini ya. Jadi Ibu tadi sudah ya. Jadi kedua kelompok 1 siapa tadi? Tastia. Kelompok 2 Indiani, kelompok 3 itu ada Intan, dan kelompok 4 itu ada Yuda. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi nanti ini LKPD-nya ini kalian kerjakannya dan berdiskusi. Ibu bagi di sini LKPD dengan bahan ajarnya. Jadi perwakilan kelompoknya kemarin dulu, kelompok 1 diambil dulu.
menjawab yang ada di LKPD dengan melihat bahan ajar, membaca bahan ajarnya, kemudian bisa lihat di laptopnya, di bukunya, kemudian dijawab. Jadi kalian di sini berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silahkan nak diambil bukunya, dibuka, silahkan. Kalian silahkan bekerja. Kalau ada yang tidak dipahami dari LKPD itu silahkan ditanyakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan nama teman-teman yang kalian. Dilihat ya, jangan nanti tolong dilihat di situ di LKPD-nya cara mengerjakannya ya, jangan. Jadi di sini kalian di kegiatan 1 itu kalian melihat tadi itu kan video dengan kemudian gambar-gambar yang tadi semua ada di LKPD kalian. Ada link YouTube-nya di situ. Jadi di situ kalian nanti amati ya. Kemudian kira-kira apa permasalahan yang ada di situ? Kalian jawab. Kemudian di sini kegiatan yang kedua di situ kalian di sini kan sarankan tadi diskusi kelompok. Jadi hasil diskusi kelompok kalian itu kalian tulis di sini di LKPD ini. Nah, selanjutnya di sini pada kegiatan yang keempat di situ ada dilihat dulu di kegiatan yang keempat sudah di situ ada tabel ada tabel di situ saya kalian disuruh mengelompokkan. Jadi nanti dia di checklist saja di dalam tabel situ ya, dia di checklist di situ ada misalnya emas ini dia masuk unsur atau campuran. Kalau dia unsur itu ada di sini ada logam, metaloid. Kemudian di sini campuran ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Jadi kalau misalnya nanti di sini emas ini masuk apa? Misalnya Ibu kasih contoh ya, emas itu misalnya masuk apa? Misalnya kalau logam Ibu, berarti yang di situ logam, yang di checklist itu logam. Ya? Tadi kan sudah Ibu anu tadi waktu awal toh. Jadi sudah paham ini? Sudah. Nah, supaya ini bisa mengisi tadi, makanya nanti dilihat itu di bahan ajarnya dengan di link YouTube yang sudah Ibu bagikan tadi. Coba dilihat ya yang lain, bisa dibuka laptopnya di situ kalian, di situ ada sudah link yang Ibu bagikan di LKPD-nya kalian itu.
Ibu di sini sambil kalian diskusi itu ibu menilai kalian. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti dari LKPD itu, kalian bisa bertanya sama ibu. Anak-anak sudah? Kayaknya kalian ini sudah kayak capek, mengantuk ya. Ya? Lalu kalian mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Kita ice cream dulu supaya fokusnya kalian itu kembali. Ya, kalau saya di sini selesai mengerjakan LKPD-nya, kayaknya ada yang sudah loyo-loyo, ada yang sudah tidak semangat. Ya, supaya lebih semangat pada saat menampilkan hasil presentasinya, kita ice cream dulu ya. Bisa dilihat ke depan? Bisa. Ice creamnya di sini kita adalah menyebutkan warna, ya, warna yang disebutkan. Ya. Tanya ibu kasih contoh. Jadi kalau diperhatikan, ini kuning, ini hijau, biru, hitam, ungu, hitam, hijau, ungu, merah, kuning, coklat, biru. sudah? Ulang-ulang. Ulang ya, karena tadi ada yang masih tidak fokus. Ya, jadi yang disebutkan itu adalah warnanya. Hah? Jadi bukan tulisannya. Oke. Ulang ya. Perhatikan ini. Hijau, ungu, merah, kuning, coklat, biru. Oke, tepuk tangan. Jadi semua sudah fokus, ya? Iya. Siapa yang mau kelompok satu ya? Duluan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Silakan. Nur Kamesia maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kamesia. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan membacakan apa saja materi atau pengelompokan materi. Yaitu emas adalah unsur logam, besi unsur logam, dan air paksa adalah unsur logam. Germanium meteoroid, garam dapur senyawa, gula pasir senyawa, asam bika senyawa, dan soda kue juga senyawa. Sedangkan cat adalah koloid, santan adalah koloid, dan mentega adalah koloid. Air tambah gula adalah larutan, air tambah pasir adalah suspensi, dan air tambah sirup adalah larutan. Sedangkan karbon adalah non-logam dan air adalah senyawa. Sini saya menjelaskan mengapa paku bisa mengalirkan
Di sini saya akan bertanya pada kelompok 1. Berdasarkan asal pembentukannya, senyawa terbagi 2 jenis. Sebutkan dan berikan contohnya masing-masing dari senyawa tersebut. Oke, kelompok 2, kelompok 1, siapa yang mau menjawab pertanyaan? Jadi saya ulang ya, pertanyaannya di situ adalah senyawa bagaimana tadi? Ulang kembali. Sebutkan dan berikan contohnya masing-masing dari senyawa. Ya, sudah didapat jawabannya? Silahkan. Oke. Negara satu mendapat negara kelompok 2. Senyawa organik dan senyawa anorganik. Adapun satu senyawa organik adalah gula, amonium, dan urea. Sedangkan contoh senyawa anorganik adalah air, garam, karbon, dioksida. Sekian, terima kasih. Terima kasih jawabannya tepat. Jadi untuk jawaban dari kelompok 1 bagaimana sudah dipaham untuk kelompok 2? Oke, jadi ulang ya. Jadi dia senyawa itu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, saya akan membacakan nama materi beserta dengan kelompok emas, yaitu logam, besi, logam, elektron, logam, germanium, unsur metaloid, barang dapur, senyawa, gula pasir, asam cuka, dan gula kue termasuk senyawa, cat termasuk campuran koloid, santan termasuk campuran suspensi, mentega termasuk senyawa, air dan gula termasuk suspensi, air dan pasir termasuk dispensi. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok 2? Ya, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Jelaskan perbedaan dari senyawa organik dan anorganik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan perbedaan dari senyawa organik dan anorganik. Adalah senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri atas unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Sifatnya tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampurkan dengan pelarut. Yang sifatnya organik juga sedangkan senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih dan titik leleh relatif tinggi dari senyawa organik dan memiliki sifat mudah larut dalam air. Oke, bagaimana kelompok 3? Baiklah, anak-anak, untuk lebih memperjelas materi kita hari ini, tolong diperhatikan di depan sini. Di sini ada magan atau pertemuan tentang klasifikasi materi. Di sini tadi materi itu terdiri atas 2, yaitu zat tunggal dan
Jadi uang logam. Ya. Kemudian ini aluminium. Aluminium ini biasa kita jumpai dia di peralatan dapur. Ya, kalau membuat kendaraan juga ya. Oke, di sini. Kemudian senyawa. Senyawa ini adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Di sini ada air, garam dengan kue. Air ini adalah merupakan senyawa karena dia terdiri atas dua unsur, yaitu unsur H dengan unsur O. Untuk memberikan penjelasan, kira-kira dari kalian ini ada tidak yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan pada materi pembelajaran kita hari ini yaitu materi meliputi zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri atas homogen dan heterogen. Contoh unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari adalah unsur meliputi emas, perak, karbon, oksigen, dan germanium. Sedangkan senyawa adalah air, garam, dan gula. Adapun contoh homogen adalah larutan gula, larutan garam, dan sirup. Kemudian adapun contoh heterogen yaitu larutan kopi, air dengan pasir, santan, dan susu. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kalian yang sudah menyimpulkan hasil materi pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah. Di sini kita lihat ya. Ini kesimpulan, dibacakan kembali kesimpulan yang kita dapatkan di sini adalah materi itu meliputi zat tunggal campuran, di mana zat tunggal itu terdiri atas unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri atas homogen dan heterogen. Jadi contoh unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari itu, untuk unsur itu ada emas, ada perak, ada karbon, oksigen, germanium. Kalau senyawa ada air, garam, gula. Sedangkan untuk campuran homogen di sini ada larutan gula, ada larutan garam, ada sirup. Kemudian untuk heterogen itu ada larutan kopi, air dengan pasir, santan, dan susu. Mana? Sudah jelas sekali ya? Ya. Ini, oke. Sebelum ibu mau bertanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena kita mendapatkan pengetahuan. Jadi, alhamdulillah ya, perasaan kalian senang. Oke. Selanjutnya untuk ibu akan memberikan soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalian tolong menjawab soal ini. Jadi nanti soalnya ibu bagi ya. Ditulis di situ nama dan kelasnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nih, silakan ditulis nama. Sudah? Oke, yang sudah silahkan dikumpulkan. Itu jangan lupa ditulis namanya ya. Bukan masih ada lagi yang belum mengumpulkan ya? Oke, jadi untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Dan untuk materi berikut
Jadi nanti di rumah dicari literaturnya tentang pemisahan campuran. Oke. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa, silakan juga. Kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucap salam.